Kan beda-beda ya, setiap tempat juga beda-beda. Tapi yang seringnya kalau untuk anak-anak kecil itu biasanya kuntilanak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Widya Official. Kenalkan, nama saya Widya. Kalau sebelum-belumnya teman-teman belum buka, saya Widya. Untuk kali ini saya ingin mengulas hal yang biasa terjadi di semua ibu-ibu yang punya anak kecil. Biasanya itu hal sepele, kelihatannya hal sepele gitu kan, tapi hampir semua ibu-ibu itu mengalami hal seperti ini. Misalnya anak-anak yang kalau malam suka nangis gitu kan, susah tidur, nangis terus itu. Padahal udah dikasih minum, udah dikasih makan, tapi masih tetap nangis. Itu biasanya anak-anak balita gitu. Yang sering itu di bawah 5 tahun. Kalau 5 tahun ke sana itu udah jarang. Biasanya itu kalau masih 1, 2, 3 tahun itu lagi rawan banget. Kalau jam-jam segitu biasanya tuh nangisnya tuh luar biasa gitu. Nangisnya yang bener-bener apa ya, susah bener di suruh diem itu susah gitu loh. Orang senangnya apa aja dikasih udah nggak mempan gitu kan. Pasti ibu-ibu juga kan sering gimana gitu kan, udah malam kan ya, malu ke tetangga entar dikirain gimana gitu kan, kasihan anak juga gitu. Lah, untuk kali ini kita pengen mengupas problema yang sering ibu-ibu rasain, ibu-ibu alami gitu kan. Saya juga sama, saya juga punya anak, dulu juga udah ngalami hal-hal seperti itu juga. Kalau yang saya lakukan, kalau misalnya anak itu nangisnya itu di luar kewajaran, misalnya jam 1, jam 2 itu nangis kenceng gitu, apalagi kalau sampai lihatnya atas gitu kan, sambil lihat gitu ke atas, ke apa itu namanya, ke atap-atap kayak gitu. Itu yang sudah-sudah yang sudah terjadi, yang saya tahu itu gangguan makhluk halus biasanya gitu. Jadi ada, kan beda-beda ya, setiap tempat juga beda-beda. Tapi yang seringnya kalau untuk anak-anak kecil itu biasanya kuntilanak di atas. Jadi mesti ibu tahu, kayak gini, lah saya juga tahu gitu kan, misalnya kan tahu solusinya seperti apa gitu. Kalau saya pribadi itu ya, karena kalau kebetulan kan uh, saya mempunyai kelebihan, uh, bisa mengatasi hal-hal seperti itu. Jadi saya pakai doa yang saya pakai gitu kan. Uh, Standar sih kalau doa yang saya pakai. Kalau misalnya ibu-ibu, lah itu kan mbaknya bisa, kalau saya gitu. Lah ibu-ibu kan di situ pasti ada kiai atau orang yang dituakan di situ, minta tolong yang orang dituakan di situ. Kalau misalnya untuk emergensinya ibu-ibu itu bisa pertama baca Al-Falaq, Anas, ayat kursi. Al-Falaqnya 7 kali, ayat kursinya 11 kali, minta sama Tuhan untuk mengusir makhluk tersebut, untuk tidak mengganggu siapa, bin siapa disebutnya namanya. Dan sebelum itu hibahin Fatihah ke anak ibu, misalnya anak binti fulan gitu kan, bapaknya siapa seperti itu, hibahin Fatihah, terus bacain Falak Minas di kayak gini, telapak tangan dikasih di muka kita, di depan muka kita. Setelah baca Falak Minasnya, ayat kursi sama Al-Falaknya udah dibaca semua, tiupin ke tangan kita, terus dibalur ke badan anak. Dari di umur-umurnya ditiupin Allahu Akbar, terus dibalur ke muka semuanya, insya Allah habis itu dingin, terus bisa tertidur. Begitu tip dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk ibu-ibu muda khususnya. Semoga bermanfaat, semoga diijabah doa ibu. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh di komentar, di kolom komentar kan ada, silahkan. Kalau misalnya ada problema yang lain, tulis aja di kolom komentar. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun ucapan dari saya. Itu sebatas yang saya tahu dan yang saya yang udah terjadi kan, yang udah
ini share lah pengalaman gitu kan yang udah kita alami. Semoga bermanfaat buat ibu-ibu yang mempunyai anak kecil. Saya minta maaf kalau ada salah-salah kata dan penyampaiannya. Teman-teman mohon bantuannya ya untuk kemajuan channel saya agar lebih berkembang lagi, bisa berbagi lagi pengalaman dan ilmu. Jangan lupa dukung dengan subscribe, like, share, komen. Jangan lupa komen-komennya. Kalau misalnya ada pertanyaan komen juga ya. Gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.